Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai model-model pembelajaran tematik terpadu dengan dosen pengampu Dr. Sri Mulyati, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, tahun akademik 2023. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rizka Rijaya, saya sendiri dengan NIM 103. Yang kedua, Angelina Vintisya dengan NIM 114. Yang ketiga ada Rofika Diasanti dengan NIM 123. Yang keempat ada Sri Hartati dengan NIM 127. Dan yang kelima ada Widinanda Saputra dengan NIM 128. Baik, kemudian masuk ke latar belakang. Model-model pembelajaran tematik MI atau SD sangat penting pada saat ini. Model pembelajaran sangat penting pada pemberlangsungan proses ajar mengajar. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berdampak pada keberhasilan belajar siswa serta tercapainya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu desain pembelajaran yang dirancang untuk memperlancar proses pembelajaran. Model pembelajaran diterapkan dalam proses belajar mengajar oleh guru di sekolah, tidak terkecuali pada pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian model pembelajaran tematik? Yang kedua, bagaimanakah model-model pembelajaran tematik terpadu? Yang ketiga, bagaimanakah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tematik terpadu? Yang keempat, apakah model pembelajaran tematik terpadu yang sering digunakan di SD? Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pengertian model pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan model-model pembelajaran tematik terpadu. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik terpadu. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan model pembelajaran tematik terpadu yang sering digunakan di SD. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rofika. Kepada Rofika, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran tematik terpadu. Gustav Thon dan Franz menjelaskan model adalah bentuk representasi sederhana dari yang kompleks. Di dalam model memuat proses dan fungsi dari fenomena fisik atau gagasan-gagasan. Selanjutnya dijelaskan Snell-Baker model merupakan konterisasi teori yang bertujuan sebagai perantara proses dan variabel yang terdapat dalam teori tersebut. Menurut Ritchie, Klein, dan Treji, model adalah sebuah representasi realitas yang disajikan dengan tingkat struktur dan keteraturan, dan model adalah bentuk ideal yang disederhanakan dari sebuah realitas. Selanjutnya, pribadi menjelaskan model adalah sesuatu yang menggambarkan adanya pola berpikir. Selanjutnya, terkait dengan model pembelajaran, Brandeis bagaimana dikutip. Anu Rahman mengungkapkan bahwa model pembelajaran merupakan blueprint yang dapat dipergunakan untuk membimbing guru di dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, Peogiadi menjelaskan model pembelajaran merupakan rencana, pola, atau pengaturan kegiatan guru dan peserta didik yang menunjukkan adanya interaksi antara unsur-unsur yang terkait dalam pembelajaran, yakni guru, peserta didik, dan media termasuk bahan ajar atau materi subjeknya. Berdasarkan paparan ahli di atas, maka dapatlah dipahami bahwa model pembelajaran ialah suatu kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tati.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran tematik terpadu. Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty tahun 1991, terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah: yang pertama, model penggalan. Model penggalan adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan pengorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap. Yang kedua yaitu model keterhubungan. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam bidang studi. Yang ketiga yaitu model SARAN. Model SARAN adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini dapat digunakan bila guru mempunyai tujuan selain menanamkan konsep suatu materi, tetapi juga aspek keterampilan lainnya menjadi suatu kesatuan. Dengan menggabungkan atau merangkaikan kemampuan-kemampuan tertentu pada ketiga cakupan tersebut akan lebih mudah mengintegrasikan konsep-konsep dan sikap melalui aktivitas yang telah terstruktur. Yang keempat yaitu model urutan atau rangkaian. Model urutan adalah model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Misalnya, dua mata pelajaran yang berhubungan diurutkan sehingga materi pelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. Dengan mengurutkan urutan topik yang diajarkan, tiap kegiatan akan dapat saling mengutamakan karena tiap subjek saling mendukung. Yang kelima yaitu model bagian. Model bagian adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau perpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema. Yang keenam yaitu model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lain. Setelah itu dikembangkan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung. Yang ketujuh, model galur. Model galur atau model untaian adalah model integrasi kurikulum yang fokus pada meta kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Dengan model galur ini kita dapat memperoleh keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan bekerja sama atau cooperative skill, keterampilan belajar atau study skill, keterampilan sosial atau social skill, dan sebagainya. Yang kedelapan, model keterpaduan. Model keterpaduan adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Yang kesembilan, model celupan. Fogarty tahun 1991 menyatakan bahwa pembelajaran terpadu tipe celupan adalah suatu tipe pembelajaran
yang memadukan atau menghubungkan semua data dari berbagai bidang studi dan akan menghasilkan pemikiran sesuai dengan bidang minat siswa. Pembelajaran tipe ini memerlukan pemikiran tingkat tinggi pada siswa. Pembelajaran terpadu tipe celupan berasal dari kata immersed yang artinya pencelupan atau suatu pengenalan. Yang ke-10, model jaringan. Model jaringan adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, atau teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angel. Saya Angelina Vintisia dengan NIM 114 akan melanjutkan materi kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu model penggalan atau terpisah, fragmented. Kelebihannya, menjaga kemurnian bidang ilmu yang akan diajarkan sehingga tidak tercampur dengan bidang yang lain. Siswa dapat memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam. Siswa dapat mengimplementasikan hasil belajar dari bidang tersebut untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangannya, guru mengalami kesulitan dalam mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari. Tipe ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih pada konsep, keterangan, sikap antar bidang studi yang dipelajari siswa. Tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Kelebihannya, guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan. Kegiatan anak lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Kekurangannya, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran yang lain. Masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Yang ketiga, model sarang atau nested. Kelebihannya, guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dengan mengumpulkan dan menjaring sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Kekurangannya dapat membingungkan siswa jika pengumpulan beberapa target belajar dalam satu kali latihan. Yang keempat, model urutan atau rangkaian atau sequence. Kelebihannya, beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan terparalel sehingga akan terjadi persinggungan isi materi. Yang kedua, guru dapat membuat prioritas kurikuler, tidak sekedar mengikuti urutan di buku. Yang ketiga, membantu siswa mempermudah pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Kekurangannya membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru-guru memiliki sedikit otonomi untuk mengurutkan kurikula. Yang kelima yaitu model bagian atau share. Kelebihannya terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru di dalam satu tim. Akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Kekurangannya membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Untuk yang keenam, model jaring laba-laba atau webbed. Kelebihannya penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Kekurangannya dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan pengembangan konsep. Sulit dalam menyeleksi tema pembelajaran. Yang ketujuh, model galur atau threaded.
Kelebihannya, konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap pelajaran tetap murni, dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Kekurangannya, hubungan ini antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan, sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedelapan, model keterpaduan atau integrated. Kelebihannya, guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dari kemampuan yang dikembangkan dari berbagai bidang studi atau mata pelajaran. Siswa merasa senang dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik antar berbagai disiplin ilmu, memperluas wawasan dan apresiasi guru. Kekurangannya cukup sulit untuk dilaksanakan karena membutuhkan guru yang berkemampuan tinggi dan yakin dengan konsep dan kemampuan yang akan dikembangkan setiap bidang pengembangan. Model ini kurang efektif karena membutuhkan kerjasama dari banyak guru. Lalu yang kesembilan yaitu model celupan atau immersed. Kelebihan dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Keterpaduan secara sukses diimplementasikan. Pendekatan belajar yang lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu atau integrated day secara eksternal dan untuk keterpaduan belajar untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid. Kekurangannya sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi dalam prioritas. Nah, untuk model yang terakhir yaitu model jaringan atau networked. Kelebihannya, model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Yang kekurangannya adalah kemungkinan motivasi siswa akan berubah ke dalam materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Baik, kita selanjutnya adalah model pembelajaran tematik terpadu yang sering digunakan di SD. Yang pertama adalah model jaring laba-laba atau Lebet. Model Lebet adalah model pembelajaran tematik terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi antar guru dan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema disepakati, dikembangkan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi. Contoh tema: perubahan di alam. Subtema perubahan wujud benda. Di dalamnya meliputi mata pembelajaran PPKN, simbol-simbol Asmaul Husna, matematika, sifat-sifat operasi hitung bilangan, bahasa Indonesia, mengenali informasi dari teks laporan informatif, hasil observasi dengan perubahan wujud benda, sumber energi dan energi alternatif, perubahan iklim dan benda, perubahan iklim dan cuaca, PJOK, konsep gerak kombinasi. Perubahan iklim dan cuaca, PJOK, konsep gerak kombinasi pola gerak dasar, dan SPDP pola irama. Yang kedua adalah model keterhubungan atau connected. Pembelajaran terpadu, model connected adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan suatu pokok bahasan dengan bahasan berikutnya, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, mengaitkan satu pokok keterampilan dengan keterampilan lainnya, dan dapat juga mengaitkan pekerjaan hari ini dengan hari yang lain atau hari berikutnya dalam suatu bidang studi. Model pembelajaran connected dapat digunakan di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Pembelajaran dimulai dengan memilih pokok bahasan atau keterampilan dalam suatu mata pelajaran yang akan dipakai. Yang ketiga adalah model keterpaduan atau integrate. Model keterpaduan merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan konsep, sikap,
yang tumpang tindih di dalam bidang studi. Model integrate ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran, di mana model ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan penetapan prioritas kurikulum dan menentukan keterampilan sikap dan konsep yang tumpang tindih dalam mata pelajaran. Baik, terima kasih. Kemudian masuk ke sesi simpulan. 10 model pembelajaran tema terpadu menurut Fogarty tahun 1991 yaitu fragmented, connected, nested, sequence, shared, webbed, threaded, integrate, immersed, dan networked. Sedangkan menurut Jacob tahun 1989 menyebutkan 5 model pilihan bentuk keterpaduan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu disiplin HAS, parallel multidisciplinary, interdisciplinary, dan integrate. Model pembelajaran terpadu yang tepat dikembangkan di sekolah dasar yaitu model jaring laba-laba atau webbed, kemudian model keterhubungan atau connected, dan model keterpaduan atau integrate. Model jaring laba-laba yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model keterhubungan yaitu model pembelajaran tematik terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan konsep, topik, keterampilan, dan tugas. Bahkan ide-ide yang dipelajari di dalam satu bidang studi. Sedangkan model keterpaduan merupakan model pembelajaran tematik terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.